Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Ibu Ocha dan rekan-rekan. Semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat semua. Sambil menunggu, oke. Baik, kami dari kelompok 15, saya dengan Rudin Hidayat akan membawakan kegiatan acara dalam proposal CSR, di mana kelompok ini beranggotakan saya sendiri, Rudin Hidayat, ada Mas Julian Suryo, dan Mbak Eka Arsyad. Nah, proposal yang kita angkat itu mengenai CSR, kegiatan untuk webinar karir, di mana topik pembahasan yang akan kita sampaikan pada presentasi ini meliputi latar belakang program CSR itu, kemudian kita memiliki tujuan dan manfaat bentuk program CSR, serta mitra, kolaborasi, dan timeline, serta anggaran kegiatan pada proposal yang akan kita anggarkan pada. Nah, untuk kegiatan CSR ini dilatar belakangi oleh karena banyak sekali pencari kerja saat ini tentunya yang belum sepenuhnya menyadari dampak pada jejak digital mereka sendiri di media sosial terhadap personal branding dan persepsi dari perusahaan atau orang lain itu sendiri. Nah, dengan membentuk profil yang profesional, uh, menyajikan konten yang relevan dan berinteraksi secara positif, nah, seseorang dapat menciptakan kesan yang positif juga yang mendalam pada calon employer atau calon karyawan itu sendiri. Nah, inilah kunci untuk meningkatkan peluang di mana diperhatikan di tengah persaingan ketat pada dunia kerja di era modern saat ini. Kemudian tujuan dari program program CSR, program Corporate Social Responsibility ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pencari kerja tentang pentingnya membangun image atau personal branding di kalangan kita sebagai fresh graduate tentunya ya, atau siapapun itu yang sedang mencari kerja, mencari karir atau meniti karir sekalipun dalam menghadapi pasar kerja yang semakin kompetitif, di mana personal branding menjadi salah satu kunci untuk membedakan diri dan menonjolkan keunggulan diri dari individu atau individu lainnya. Nah, untuk bentuk program CSR, nah, untuk bentuk program CSR kita di sini meliputi bidang pendidikan atau edukasi dan akan berbentuk kegiatan webinar sebagai pengembangan karir dan improve untuk membranding personal kita. Nah, target kegiatan ini kita memiliki target umum di mana target yang kita umumkan seperti mahasiswa dan para pencari kerja. Kemudian target yang sudah dikhususkan atau kita mempunyai target khusus di mana kita memiliki siswa didik dari lembaga pelatihan profesi di LP3I di Balikpapan. Nah, selain target khusus ini, mudah-mudahan nanti dari pihak Unsia mungkin atau teman-teman yang sedang mencari kerja bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan CSR yang akan kami adakan. Nah, kemudian slide berikutnya untuk mitra kolaborasi akan dibawakan oleh Mas Yuliwan. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Mas Rudin. Jadi selanjutnya ini mengenai mitra kolaborasi pada kegiatan CSR kali ini, kelompok kita dari kelompok 15 ini akan mengajak beberapa lembaga di sini yang kami lihat ya, ini memiliki visi misi yang sangat baik gitu dalam proses pengembangan sumber daya manusia. Jadi yang pertama, kami ingin mengajak di sini Universitas Siber Asia, kampus kita tercinta, untuk ikut terlibat di dalamnya. Kemudian yang kedua, di sini ada Disnaker Kota Balikpapan yang juga akan mensupport kita dalam kegiatan ini. Jadi sebagai informasi, jadi Disnaker Kota Balikpapan ini sebetulnya memiliki program namanya itu Wednesday Inspiring. Jadi program ini tuh mewadahi perusahaan-perusahaan, industri, ataupun akademis yang ingin menyumbangkan ilmu kepada para pencari kerja ataupun ya masyarakat yang ingin meningkatkan skillnya.
Kemudian selanjutnya di sini juga ada komunitas yang bernama GNIK atau Gerakan Nasional Indonesia Kompeten yang juga memiliki tujuan yang sama dalam bidang pengembangan sumber daya manusia. Dan selanjutnya di sini ada dari pihak perusahaan, kami mengajak PT Dharma Hendwa, salah satu dari anak perusahaan bagi grup yang bergerak di bidang mining industri. Jadi eh, kami ingin bermitra dengan keempat lembaga ini dengan tujuan sama-sama untuk tadi ya memberikan pemahaman melalui program webinar kepada para pencari kerja supaya mereka sadar akan pentingnya personal branding. Kemudian di sini kita juga tidak hanya menawarkan kemitraan ya, tapi tentunya di sini ada beberapa keuntungan yang bisa diambil oleh para lembaga nih. Yang pertama, Disnaker dari pihak pemerintah gitu, mewakili pemerintah tentunya sangat senang sekali gitu ya ketika ada yang menginisiasi untuk program pengembangan sumber daya manusia. Begitu juga dengan komunitas GNIK gitu. Makanya ketika kemarin kami coba untuk boleh dibilang ngobrol kopi dulu ya, obrolan awal sebelum kami membahas lebih rinci, mereka menyampaikan ini adalah sebuah ide bagus yang mereka sangat menyambut antusias. Oke deh, nanti kami akan bantu untuk mensukseskan program ini. Dan di sini kami juga ingin menggandeng Universitas Cyber Asia ya untuk terlibat. Pastinya akan terlibat. Saya yakin 100% akan terlibat di sini untuk mensukseskan kegiatan webinar ini. Karena ada manfaat juga ini bagi kampus gitu ya, yaitu untuk membangun relasi jaringan dengan dunia industri di sini. Kemudian juga nanti di sini kan ikut aktif dalam proses pengembangan sumber daya manusia dan harapannya nanti juga kami akan memberikan waktu dan ruang untuk Universitas Cyber Asia dikenal lebih jauh lagi gitu melalui Disnaker, mulai GNIK dan forum ini juga. Kemudian selanjutnya salah satu perusahaan ini yaitu PT Dharma Hendwa di sini juga mereka senang akhirnya mereka mendapatkan teman untuk melaksanakan proses CSR gitu sebagai wujud kepedulian pengembangan SDM. Selain itu juga nanti perusahaan juga akan mendapatkan keuntungan dari sini ya semakin dikenal juga gitu. Apalagi di sini melibatkan pemerintah gitu sebagai pemangku kepentingan, jadi akan terlihat lebih baik lagi image perusahaannya. Jadi semua bagian yang mengambil peran dalam proses kegiatan CSR ini akan mendapatkan keuntungan yang lebih baik gitu ya dengan visi yang baik juga. Kemudian selanjutnya di sini ada target narasumber kita. Yang pertama di sini pada kesempatan ini juga kami memohon kepada Bu Ocha ya sebagai Ketua Prodi Komunikasi Universitas Cyber Asia, mohon berkenan Bu untuk menjadi salah satu narasumber kami. Selain salah satu narasumber yang lain yang kami undang dari perusahaan, itu atas nama Bapak Widiatmiko. Beliau merupakan psikolog, praktisi HR, dan juga rekruter aktif yang sekarang bekerja di PT Dharma Hendwa. Jadi harapannya nanti tema dari webinar ini raih sukses dengan personal branding. Tema yang pertama nanti topiknya akan dibawakan oleh Pak Widiatmiko ini adalah mengenai pentingnya personal branding. Kenapa sih personal branding ini penting dari sisi HR? Kemudian selanjutnya dari sisi akademis, semoga Bu Ocha berkenan untuk terlibat dalam webinar ini bisa memberikan eh, pemaparan mengenai bagaimana membangun image, membangun personal branding yang baik. Karena personal branding yang baik seperti yang disampaikan Mas Rudin tadi itu nanti akan mempermudah ya atau memperluas dan memperbesar potensi untuk mendapatkan karir yang lebih baik. Kemudian di sini media yang nanti akan kami manfaatkan sebagai media pelaksanaan CSR, tentunya yang pertama Zoom sebagai media webinarnya. Kemudian untuk media promosi, di sini kita akan menggunakan Instagram dan WhatsApp. Ya, kemudian selanjutnya sebagai media koordinasi juga ada WhatsApp dan email yang akan kami gunakan sebagai media surat menyurat kepada lembaga-lembaga terkait tadi. Kemudian secara garis besar berikut adalah jadwal kegiatan yang kami targetkan akan terlaksana. Yaitu yang pertama, yaitu dimulai dari hari ini untuk presentasi proposal di hadapan Ibu Oja. Kemudian selanjutnya nanti mulai tanggal 14 sampai tanggal 30 Desember 2023 kami akan melaksanakan koordinasi mulai dari surat menyurat melalui email, kemudian juga koordinasi baik secara formal maupun informal kepada tadi PT Dharma Hendwa, GNIK dan pemerintah. Yang sebelumnya sebetulnya sudah kami laksanakan gitu ya.
Dan alhamdulillah mereka menyambut baik untuk kegiatan ini. Selanjutnya nanti di awal Januari, lebih tepatnya tanggal 4 sampai tanggal 16, kita akan melakukan promosi. Dan dari tiap-tiap lembaga itu kemarin dari pemerintah, GNIK, kemudian dari Dharma Henwa juga menyanggupi untuk ikut mempromosikan webinar ini. Jadi tidak hanya dari kami yang ada di sini, dari Unsia, tapi mereka juga nanti akan turut serta dalam promosi tersebut. Kemudian pelaksanaan webinar ya, itu nanti dilaksanakan di tanggal cantik 24/01/2024 di hari Rabu sesuai dengan uh, kegiatan dari Disnaker Balikpapan juga Wednesday Inspiring, dengan harapan ya semoga nanti webinar ini menginspirasi kaum muda untuk membentuk personal branding yang lebih baik. Selanjutnya di tanggal 25-nya, sehari setelah kegiatan ini, itu akan kami lakukan proses evaluasi mulai dari pelaksanaan webinar ini untuk kedepannya bisa dilakukan tindakan-tindakan perbaikan jika nantinya akan melakukan kegiatan yang sama. Kemudian untuk susunan acara webinarnya sendiri di tanggal 24 tersebut, itu nanti durasinya adalah 1,5 jam, dimulai dari jam setengah 11 sampai dengan jam 12. Dimulai dari pembukaan, kemudian ada dua tamu yang kami undang, yang kami sebut tadi, yaitu Disnaker Balikpapan dan GNIK Area Kaltim. Kemudian selanjutnya akan ada pemaparan materi oleh pihak perusahaan, dilanjut dengan akademis, kemudian ada sesi tanya jawab, dan nantinya setelah proses materi dan tanya jawab selesai akan disambung dengan closing statement oleh masing-masing tamu dan narasumber dan lanjut dengan penutup. Oke, untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Eka, dipersilahkan. Terima kasih Mas Julian. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait untuk biaya CSR, di mana untuk biayanya sendiri, untuk paket Zoom Premium itu Rp0, fee narasumber Rp0, lalu e-sertifikat itu Rp0, paket data Rp0. Total kebutuhan anggaran itu Rp0. Kenapa? Jadi untuk keterangannya paket Zoom Premium dan data telah tersedia, sehingga tidak diperlukan untuk pembelian paket baru. Dan untuk narasumber, pemerintah dan GNIK merupakan organisasi non-profit yang akan dengan sukarela untuk menjadi bagian dari kegiatan ini. Dan untuk narasumber Unsia dan perusahaan akan diberikan kesempatan untuk mempromosikan produk sebagai bagian dari keuntungan yang didapatkan. Next. Di sini saya akan memperkenalkan untuk tim kelompok kami, itu ada saya, Eka Arsyad sebagai koordinator dan administrator, lalu ada Mas Rudi Hidayat sebagai internal relationship officer, lalu ada Mas Julian Suryo itu sebagai external relationship officer. Next. Baik, ini ada settingan virtual background pada saat webinar pelaksanaan CSR dilaksanakan, di mana kami mencantumkan logo Unsia dan perusahaan sebagai identitas panitia webinar, di mana kami menampilkan beberapa gambaran orang untuk mengedepankan pesan personal branding yang akan kami sampaikan pada saat webinar tersebut. Next. Baik, di sini kami sebagai membentuk grup WhatsApp sebagai media komunikasi dengan peserta webinar. Untuk mengkoordinasikan peserta dan panitia webinar, kami membuat grup WhatsApp khusus agar segala informasi yang berkaitan dengan CSR tersebut dapat diinformasikan lebih terarah baik sebelum ataupun sesudahnya. Next. Baik, ini ada sertifikat yang akan diberikan setelah webinar, draft sertifikat webinarnya. Baik, sekian untuk pemaparan dari kami, kelompok 15. Raih sukses dengan personal branding. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih untuk kelompok 15 yang sudah memaparkan perencanaan dari program CSR yang akan dilaksanakan. Semoga lancar ya. Baik, silahkan. Ya, silahkan Mas Julian. Silakan Mas. Sebutkan nama kelompoknya, kemudian ditujukan kepada kelompok berapa. Baik, terima kasih Bu Ocha, teman-teman atas kesempatannya.
Saya Yulian dari kelompok 15 ingin bertanya kepada kelompok the lucky number 13, kelompok 13 mengenai program CSR-nya. Jadi saya tertarik gitu ya, sebagai penyuka barang gratisan juga, ini mungkin pertanyaan sekaligus bisa jadi adalah sebuah saran ini. Karena kan programnya bagus banget nih mengenai program USG gratis. Cuma apakah saya terlewat atau mungkin memang belum disampaikan itu terkait dari jumlah target peserta gitu. Karena yang tadi disampaikan juga di waktunya sendiri itu jam 9 sampai selesai. Nah, ini kan sebetulnya perlu dimitigasi ya karena ini melibatkan orang bertemu secara offline dan bisa jadi ketika ibu-ibu tahu barang gratisan gitu ya itu kan bisa jadi itu nanti nanti berkumpul dalam waktu yang bersamaan dalam jumlah yang banyak, apalagi kalau sampai selesai tulisannya, wah ini bisa jadi nanti asumsinya wah ini sampai sore nih gitu kan, apalagi kalau nggak benar-benar disiapkan jumlahnya atau mungkin dibatasi waktunya, oh jam sekian sampai jam sekian. Nah itu nanti panitia kasihan itu keteteran sendiri, atau mungkin oh ditargetkan sehari ini dapat 50 atau mungkin tadi ya sesuai dengan jumlah souvenirnya, oke hari ini cuma 30 ya sudah, ketika 30 antrian itu terpenuhi berarti ya mohon maaf gitu ya, atau mungkin ada sistem, contohnya adalah pendaftaran melalui online sehingga ketika hari H itu ya hanya orang yang memang berhasil terdaftar itu yang nanti akan bisa hadir sehingga tidak menimbulkan kerumunan yang terlalu besar, apalagi ini ya di fasilitas umum gitu ya, di mall, anggaplah seperti itu sih. Itu mungkin pertanyaan sekaligus mungkin bisa jadi saran nih untuk teman-teman ya untuk di kelompok 13. Itu saja Bu Ocha, teman-teman kelompok 13, terima kasih atas kesempatannya. Baik, Baik. terima kasih Mas Julian. Kita beri applause ya untuk pertanyaannya. Kayaknya Boleh semakin langsung malam, dijawab, Bu Ocha? ya, semakin malam semakin seru ya. Silahkan Mbak Rumia. Iya, jadi betul. Tadi mungkin kita juga lupa menyampaikan bahwa sebelum pada saat hari H berlangsung itu sudah ada appointment sebelumnya karena kita kan ada sebar brosur ataupun disebar di media sosial ataupun WhatsApp. Jadi si pasien-pasien ini, si peserta CSR ini sudah membuat appointment terlebih dahulu gitu. Jadi kita udah punya list sebanyak sekitar 20 sampai 30 peserta lah. Seperti itu. Ya. Jadi yang datang Tadi itu saya sudah juga terappointment. Iya, baik, sekalian ya, karena ada kaitannya dengan waktu pelaksanaan. Kalau nggak salah tadi sudah sempat ada pemaparan ya tentang timeline dari program di kelompok 13 yang di dalamnya ada persiapan, kemudian tanggal berapa presentasi malam ini begitu ya, betul ya? Tadi udah dipaparkan ya. Nah, jadi artinya sekarang berarti sudah berjalan publikasinya begitu ya. Sebar informasi tentang program ini sudah berjalan belum? Sudah Bu Ocha. Sudah ya. Iya. Oke, baik. Baik, sudah terjawab ya, Mas Yulian. Terima kasih Mas Yulian. Terima Ya, kasih Bu Ocha. baik. Silahkan satu lagi untuk Mas Rudin. Baik Ibu, terima Ya. kasih Dari teman-teman. kelompok berapa untuk Ya, kelompok berapa? saya dari kelompok 15. Pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada kelompok 17. Ini mengenai untuk pelaksanaan programnya. Apakah kelompok 17, karena 17 ini saya lihat banyak berkolaborasi dengan kelompok lain ya. Jadi apakah kelompok 17 itu mempetakan lokasi atau zonasi yang berbeda bagi kelompok-kelompok yang ikut berkolaborasi, dan apakah satu lokasi tersebut dapat dikombinasikan nih, dikombinasikan antara program-program masing-masing yang berbeda antara kelompok yang ikut berkolaborasi, dan atau memang apakah bisa dikatakan program ini program sekali jalan, satu untuk semua gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, saya lanjut menjawab. Untuk program yang dikolaborasikan melalui kelompok 17, itu benar, kita akan melakukan kegiatannya di hari yang sama, di lokasi yang sama. Seperti itu. Karena ini, untuk program-program tersebut itu langsung berkolaborasi. Karena teman-teman yang dari
kelompok-kelompok lain juga nanti akan kita adakan Zoom meet untuk materi-materi yang intinya yang akan disampaikan nanti di lokasi gitu ya. Karena kita ini mengajak para ibu-ibu PKK, komunitas Petuan Sehat ini, apa yang akan kita sampaikan kepada ibu PKK ini. Karena kan ibu PKK ini juga kan sama, dia itu memiliki program dari pemerintah seperti pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, kan seperti itu yang dipaparkan juga. Nah, kami sebagai mahasiswa ini memaparkan juga program CR yang kami akan berikan ke ibu PKK tersebut, apa yang akan kami sampaikan, dan juga apa kontribusi apa juga yang akan saya berikan kepada mereka. Kebetulan di kelompok 17 ini nanti kami akan memberikan nilai kontribusi ataupun program kami kan menanam cabai segala macam. Kita akan memberikan satu bibit cabai, terus pot, pupuk, terus media tanam, juga alat semprot seperti itu. Dan dari komunitas yang baik dari kesehatan, dia akan memberikan bantuan juga untuk makanan, susu seperti itu. Dan dari kelompok yang lain juga akan memberikan bantuan misalnya skop ataupun pupuk juga. Dan kami juga dari kelompok 17 sebagai untuk memberikan kontribusi ke ibu PKK juga bukan hanya sekedar nilai pengetahuan, tapi juga mempraktekkan gimana caranya seperti galon dijadikan pot gitu, seperti itu. Jadi ada nilai tambah juga, ada untuk ibu-ibu PKK ini kita memberdayakan supaya dia juga memiliki nilai keterampilan itu loh, dari barang-barang yang seharusnya itu dibuang tapi tidak dibuang gitu kan. Jadi bukannya daur ulang, difungsikan gitu loh, difungsikan. Seperti di kelompok 16 tadi kan dia memaparkan seperti itu. Jadi memfungsikan barang-barang yang tidak pakai jadi terpakai, seperti itu aja sih. Maka jadi Oke, intinya baik. kami semuanya itu nanti berkolaborasi di satu tempat. Kita undang semuanya gitu. Terima Ya, kasih. baik. Terima kasih Mas Jufri dan Kang Rudin untuk pertanyaannya ya. Baik, berikutnya saya sebentar ke kelompok 15. Masih ada ya di sini ya. Kelompok 15 ini bicara tentang ini Mas Rudin ya dan Kang Yulia tentang tagline gitu ya. Tentang tagline tentang personal branding di media sosial khusus untuk difokuskan pada pencari kerja. Nah, ini tadi saya mencoba menelaah dari tagline-nya, boleh dibilang ini sangat detail sekali. Kemudian juga mitra yang menjadi mitra kerjasamanya juga ini jelas ya, ada di Snaker, ada GNIK, kemudian Unsia, dan juga ada Dharma apa sih Henwa ya? Dharma 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 Henwa. Henwa. Betul, Bu. Dharma Betul, Henwa. Bu. Dan Nah, Henwa. betul. Kemudian medianya, kemudian evaluasi. Nah, jadi di sini perlu sampai dengan saat ini kalau bisa sudah dibikin ya media-media kampanyenya itu mau dilakukan dengan cara apa gitu ya, karena ini lumayan detail teman-teman mempersiapkan, jadi menurut saya sekalian aja media sosial yang digunakan itu sebagai media campaign mengenai personal branding sebelum bekerja gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya membutuhkan narasumber dari Disnaker, ini saya jadi ingat ya karena wakil rektor bidang SDM kerjasama dan eh, itu adalah Pak Abdul Wahab. Ada kenal teman-teman? Pak Abdul Wahab. Nah, beliau adalah eh, mantan baru pensiun ya dari Sekjen Kemenaker Trans. Jadi memang sangat tepat sekali kalau beliau bisa ngasih insight juga. Nanti saya coba bicara dengan beliau ya, karena dulu beliau pernah wakil rektor 2 di awal. Mungkin teman-teman ada yang tahu Pak Abdul Wahab. Kemudian kita sempat beralih ke pindah karena beliau punya kesibukan lain begitu ya dengan bisnisnya. Beliau adalah
Sekjen Kemenaker. Pokoknya sebelum Unsia lahir itu beliau baru saja pensiun. Nah, ini memang termasuk juga Kalimantan ini adalah termasuk wilayah binaan beliau juga ya. Jadi bisa juga menurut saya untuk beliau menyapa dan bersay hello mewakili Unsia sekaligus mewakili Disnaker juga. Pak Abdul Wahab Bangkona ya. Nah, jadi sekarang beliau alhamdulillah aktif lagi sebagai Wakil Rektor 2 Universitas Siber Asia. Kemudian eh itu ya. Nanti bolehlah ngobrol untuk kelompok 15 karena harapan saya bisa maksimal di sini.